Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Endah Retno Wibawanti, NIM 2020 SE006, saya dari ITB AH Indonesia, dosen pengampu Ibu Iin Emi Prastiwi, SE SYME. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan prosedur prinsip ijarah, qard, dan wadiah. Sistem dan prosedur prinsip ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru, yang arti menurut bahasa adalah al-iwad, yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti atau upah. Secara etimologis, ijarah bermakna menjual manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Secara terminologis, ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atas dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang telah diketahui pula. Rukun ijarah sendiri memiliki 5 macam, yaitu yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang atau yang disebut dengan muajir dan mustajir. Dan yang kedua yaitu ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Dan yang ketiga yaitu ada ijab kabul atau sikat. Dan yang keempat yaitu ada upah atau yang disebut dengan ujroh. Dan yang kelima ada yang manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Syarat ijarah sendiri memiliki 6 macam, yaitu yang pertama, kedua belah pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau yang disebut dengan balik dan berakal atau yang disebut tidak mabuk. Dan yang kedua yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi kepemilikan kerelaan dan tidak didasarkan sesuatu paksaan dari pihak manapun. Dan yang ketiga yaitu barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Dan yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal atau sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi terjadi hak mujar atas seizin pemiliknya. Dan yang keenam, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Jenis ijarah. Yang pertama yaitu ijarah asli. Ijarah asli adalah transaksi sewa-menyewa terhadap objek ijarah yang dilakukan tanpa ada perpindahan hak pemilikan atas aset atau barang tersebut. Dan yang kedua yaitu ijarah mutahiyah bitamlik. Sebagai IMBT, ini adalah akad ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian atau wa'ad perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Dan yang ketiga yaitu jual al-ijarah. Transaksi ijarah ini dilakukan saat objek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain kemudian disewa kembali karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada pada objek tersebut. Dan yang terakhir yaitu ijarah lanjut. Ijarah lanjut merupakan kegiatan menyewakan suatu lebih lanjut, barang atau aset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik kepada pihak lain. Pembatalan ijarah sendiri memiliki 4 macam, yaitu yang pertama, objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Dan yang kedua, objek sewa hilang atau musnah. Dan yang ketiga, masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Sementara jika yang disewa adalah jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan. Dan yang keempat yaitu terjadi uzur pada salah satu pihak. Landasan hukum ijarah. Landasan hukum dari transaksi ijarah sendiri berasal dari Quran Surat At-Talaq ayat ke-6 yang berbunyi, tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahlah hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya.
Sistem dan prosedur prinsip hard. Hard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang telah disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayarannya bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus. Menurut Bank Indonesia, HAT adalah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok peminjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Syarat HAT. Yang pertama, bank, yaitu pihak yang menyediakan atau meminjamkan uang. Yang kedua yaitu nasabah, pihak yang meminjam uang tersebut dari bank. Dan yang ketiga yaitu proyeksi atau gambaran usaha, penjelasan mengenai tujuan terjadinya ikatan akad atau akad hard. Rukun hard. Yang pertama ada peminjam, yang kedua pemberi pinjaman, yang ketiga dalam perbankan syariah hard dijalankan sebagai fungsi sosial bank. Yang keempat barang atau utang. Barang yang digunakan sebagai objek dalam hard harus dapat diakad salam. Dan yang kelima yaitu ijab qabul. Ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ketentuan umum hard. Al-hard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Dan yang kedua yaitu nasabah al-hard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Dan yang ketiga yaitu biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Dan yang keempat, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Yang kelima, nasabah al-hard dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Dan yang keenam, akad nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya. Sumber dana hard. Yang pertama, bagian modal lembaga keuangan syariah. Yang kedua, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan. Dan yang ketiga, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infak kepada lembaga keuangan syariah. Fungsi hard sendiri yang pertama, membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak. Dan yang kedua, hard hasan yang menjadi pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Dan yang ketiga, misi sosial ini dapat meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat pada lembaga keuangan syariah. Macam-macam hard. Yang pertama, akad hard yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial sesuai dengan apa yang tertera di Fatwa MUI DSN nomor 19 atau DSN sampai MUI atau 4 atau 2001 yang menjelaskan bahwa al-hard ada bukan sebagai kelompokan transaksi yang atau sarana untuk mencari keuntungan. Yang kedua, akad hard yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk ke dalam akadmu awat untuk mendapatkan keuntungan. Pihak ketiga hanya dalam menggunakan dana tersebut untuk tujuan komersial seperti pembiayaan pengurusan haji, lembaga keuangan syariah, produk emas, pengalihan utang, dan ajakan piutang. Pengakuan dan pengukuran hard. Yang pertama, pinjaman hard diakui sesuai dengan besarnya jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi terjadi. Yang kedua, biaya administrasi, bonus, atau ujrah yang dananya bersumber dari modal yang diakui sebagai pendapatan operasional lainnya sesuai dengan jumlah yang diterima. Penyajian hard. Sementara untuk penyajian hard dalam bidang perbankan keuangan yang diatur oleh OJK sebagai berikut. Yang pertama, peminjam hard yang bersumber dari modal bank dan dana pihak ketiga disajikan ada pos pinjaman hard. Yang kedua, penyasihan penghapusan aset pinjaman hard disajikan
sebagai pos lawan atau kontra akun pinjaman hard. Kegunaan hard dalam perbankan syariah, yang pertama pinjaman tunai produk kartu kredit syariah, yang kedua pinjaman untuk talangan keperluan haji, yang ketiga pinjaman untuk pengusaha kecil, dan yang keempat pinjaman kepada pengurus atau karyawan bank. Landasan hukum hard dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, siapakah yang kamu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyimpankan dan melapangkan, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Serta dalam Al-Baqarah ayat kedua, surat kedua ayat 280 yang memiliki arti, dan jika atau orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedahkan sebagian atau semua utang itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Sistem dan prinsip wadiah. Wadiah berasal dari al-wada asy-syai'ah yang artinya meminjam atau menitipkan suatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Dalam ekonomi syariah, wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dikembalikan setiap saat atau sewaktu-waktu nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Wadiah merupakan akad tabaruat atau tolong-menolong atau saling membantu, sehingga masuk dalam kategori akad non-profit. Jenis wadiah ada dua, yaitu wadiah yang amanah, yaitu wadiah yang asli, tidak terjadi pengubahan esensi akad titipan yang berlaku sesuai dengan kaidah atau asal titipan. Dan yang kedua yaitu wadiah yang damar. Wadiah di mana penerima dapat memanfaatkan barang tersebut dengan seizin pemiliknya dan meminjami untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat dikala si pemilik menghendakinya. Rukun wadiah ada 5, yaitu yang pertama adanya ijab kabul, yang kedua ada barang atau harta yang bisa dijadikan titipan, hanyalah bersifat bisa disimpan. Dan yang ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus bersifat halal. Dan yang keempat, barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai atau qimah sehingga dapat dilihat sebagai mal. Yang kelima, yaitu untuk memperlakukan wadiah harus ada orang yang menitipkan barang. Syarat wadiah ada 3, yaitu yang pertama, baik orang yang menitipkan atau orang yang dititipkan keduanya harus berakal. Yang kedua, kedua belah pihak harus telah balik dan mu'ayyiz. Dan yang ketiga, yaitu harta atau barang yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Faktor batalnya akad wadiah ada 5, yaitu pertama, meninggalkan orang yang dititipkan barang atau orang yang dititipkan barang. Yang kedua, adanya pengembalian barang dari orang yang dititipkan, baik itu sesuai dengan permintaan orang yang dititipkan maupun tidak. Yang ketiga, yaitu apabila salah satu belah pihak dalam kondisi koma yang berkepanjangan. Dan yang kelima, yaitu terjadi hard atau legal. Yang kelima, yaitu apabila terjadi pemindahan kepemilikan. Landasan hukum wadiah dilandaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, akan tetapi jika bagianmu kamu mempercayai sebagian orang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang memiliki arti sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan yang adil. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.